Halo guys, selamat datang di Garuda Sepak Bola Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda Sepak Bola Indonesia. Kali ini kita akan membahas daftar skandal dan kebobrokan kelamnya masa lalu sepak bola Indonesia. Pada tahun 2018, jelang berakhirnya Liga 1 dan Liga 2, sejumlah skandal pengaturan skor atau yang biasa disebut dengan match fixing mulai tercium oleh publik. Salah satu skandal dugaan pengaturan skor yang terjadi mencatut nama PSS Sleman dan Madura FC pada ajang Liga 2 saat itu. Manajer Madura FC sendiri mengungkapkan adanya upaya pengaturan skor agar timnya mengalah pada PSS Sleman dalam laga babak penyisihan wilayah timur. Bukan hanya tentang pengaturan skor, berikut kami rangkum skandal dan kebobrokan kelamnya masa lalu sepak bola Indonesia. Citra buruk wasit Indonesia. Seorang mantan wasit asal Indonesia, Nasiruddin, terbukti terlibat skandal pengaturan skor pada ajang SEA Games 2015 di Singapura. Nama Nasiruddin sontak menjadi sorotan akibat perbuatannya yang tidak terpuji itu. Hanya perlu waktu kurang dari 2 bulan, Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura bisa mengungkap namanya sebagai orang yang terlibat dalam pengaturan skor. Menurut keterangan tim media PSSI di Jakarta, Nasiruddin adalah sosok yang akrab dengan persepakbolaan Indonesia. Dia pernah menjadi wasit Indonesia dari unifikasi PSSI 17 Maret 2013. Keterlibatan Nasiruddin dalam praktik match fixing pada SEA Games 2015 ternyata bukan pertama kalinya, sebab pada SEA Games 1997 di Jakarta, dia juga terbukti beraksi. Kasus itu juga menyeret nama De Jafar Umar yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI pada 1998. Dia terbukti menerima suap dan dilarang aktif di dunia sepak bola selama 20 tahun. Tetapi ironisnya, mantan wasit tersebut kembali terjerat pada kasus yang sama dan diadili oleh pengadilan Singapura dengan vonis 30 bulan penjara. Kasus yang menjerat Nasiruddin terjadi saat pertandingan babak penyisihan SEA Games 2015 di Singapura antara Malaysia dan Timor Leste pada 30 Mei. Nasiruddin bersekongkol dengan 2 orang lainnya yang menyuap Direktur Teknik Timor Leste, Orlando Marquez Enriquez Mendes, agar kalah dari Malaysia. Imbalan yang diberikan kepada Nasiruddin adalah uang senilai $11.000 untuk memenangkan Malaysia dengan skor tipis 1-0. Padahal pada pertandingan itu, Malaysia harus bermain 10 pemain saja di sepanjang pertandingan. Federasi tidak profesional. Perpisahan pelatih Luis Milla sebagai juru latih timnas Indonesia pernah menuai kesedihan yang mendalam bagi pecinta sepak bola Indonesia. Di balik itu, Luis Milla turut menyampaikan kritik terhadap sepak bola Indonesia. Luis Milla mengungkapkan bobroknya kepengurusan PSSI terkait persoalan kontraknya waktu itu. Ia menyebut pimpinan di federasi tidak profesional dan memiliki manajemen yang buruk. Sebuah proyek lebih dari 1,5 tahun telah berakhir di mana ada manajemen yang buruk, pemberhentian kontrak secara sepihak, dan profesionalisme yang buruk dari para pemimpin selama 10 bulan terakhir. Saya rasa saya sendiri sudah menunaikan pekerjaan saya dengan sangat baik di timnas Indonesia, tulis Luis Milla melalui akun Instagram pribadinya. Pemutusan kontrak sepihak dan intimidasi pistol. Mantan punggawa PSS Sleman asal Belanda, Christian Adelmoen, pernah mengungkapkan perlakuan tidak adil yang pernah ia alami selama membela klub Liga Indonesia Persela Lamongan. Melalui media Belanda, Adelmoen membeberkan soal pengalamannya yang pernah diputus kontrak secara sepihak. Ia juga mengungkapkan ia sempat mengalami kejadian mengerikan ketika berada di ruang ganti pemain. Semuanya sempat berjalan baik dan para fans sangat menghargai saya. Namun tiba-tiba saya didepak tanpa belas kasihan. Dengan cara ini pelatih bisa mengambil pemain baru dan memasukkan keuntungan ke kantongnya sendiri. Meski keadaan semakin baik saat ini, korupsi tetap menjadi masalah utama sepak bola Indonesia. Sebagai contoh, saya pernah melihat bos lawan membawa pistol ke ruang ganti wasit. Anda tak perlu heran dengan hal itu di Indonesia, ujar Christian. Korupsi.
Bintang timnas Inggris di era 90-an dan Aston Villa, Lee Henry pernah merumput di sepak bola tanah air. Ia meniti karir di Indonesia bersama klub Bandung FC pada tahun 2011 di era Liga Premier Indonesia. Lee Henry mengaku kapok untuk kembali bermain di klub Indonesia meski memiliki antusias supporter yang besar. Saat diwawancarai oleh ESPN, ia menceritakan kompetisi Indonesia bermasalah dengan adanya korupsi. Peruntungan saya di Inggris saat itu kurang baik. Saya absen bermain dalam kurun waktu kurang lebih 12 bulan. Saya merasa Indonesia menawarkan sesuatu yang berbeda dan memang pada akhirnya terbukti seperti yang saya bayangkan. Terlalu banyak korupsi terjadi di Superliga Indonesia dan hal itu menjadi pemicu terciptanya liga baru. Beberapa tim Superliga bergabung, tetapi dalam perjalanannya terjadi beberapa perubahan untuk menciptakan kompetisi yang sesuai dengan aturan, kata Lee Henry. Indonesia Corruption Watch atau ICW saat itu mengeluarkan data atas dugaan korupsi dana APBN dan APBD di tubuh PSSI serta pada sejumlah klub Liga Super Indonesia. ICW menduga dana yang dikorupsi mencapai 720 miliar. Sepak bola gajah. Sepak bola Indonesia juga pernah tercoreng oleh pertandingan divisi utama antara PSS Sleman dan PSIS Semarang yang diwarnai 5 gol bunuh diri di Stadion Sasana Kirda tahun 2014 silam. 5 gol bunuh diri itu diciptakan oleh kedua tim. Pada menit-menit akhir, para pemain PSS Sleman tampak berkumpul dengan hanya memainkan bola di daerah pertandingannya sendiri. Namun bukannya ingin mencetak gol, pemain tersebut justru menyelamatkan gawang lawannya dengan memblok bola hasil tembakan pemain PSS Sleman ke gawangnya sendiri. Entah apa yang dipikirkannya, para pemain PSS Sleman pun akhirnya 2 kali menjebloskan bola ke gawangnya sendiri. Lebih parahnya lagi, unggul 2 gol justru tidak membuat para pemain PSIS senang. Mereka lalu membalas aksi tersebut dengan ikut-ikutan melakukan gol bunuh diri pada saat pertandingan sudah memasuki menit ke-90. Pertandingan tersebut sempat dihentikan setelah beberapa pemain PSS Sleman tiba-tiba terjatuh tanpa alasan. Beberapa pergantian pun dilakukan karena para pemain yang terjatuh dianggap mengalami cedera. Kemenangan PSS Sleman akhirnya ditentukan oleh gol bunuh diri PSIS Semarang, Komadi. Namun anehnya lagi, Komadi justru sempat terlihat seperti orang melakukan selebrasi seusai mencetak gol tersebut. Diketahui hal itu terjadi karena kedua tim dikabarkan tidak mau menang untuk menghindari Borneo FC pada babak semifinal dengan alasan non-teknis yang kental di sana. Fasilitas yang buruk. Satu lagi kritik terhadap sepak bola Indonesia yakni soal fasilitas. Mantan punggawa Madura United, Boubacar Sanogo, pernah mengungkapkan kebobrokan tersebut. Penyerang yang pernah memperkuat Werder Bremen dan Saint Etienne itu menceritakan hal yang menyedihkan dari sepak bola Indonesia kepada media Jerman di online. Saya tidak suka di sana, strukturnya sangat memperhatinkan, kami bahkan tidak memiliki ruang ganti dan shower di tempat latihan, jadi kami harus pindah ke rumah, kata Boubacar Sanogo. Ex-pemain asing Persib Bandung, Marcos Flores juga mengutarakan hal yang senada. Marcos Flores bermain 2 musim di Indonesia dari 2016 hingga 2017. Usai membela Persib Bandung, ia kemudian pindah ke Bali United. Kepada media asal Australia, Marcos Flores membeberkan beberapa hal yang pernah ia alami. Pemain asal Argentina itu mengkritik fasilitas klub di Indonesia yang tidak lengkap, bahkan sekelas Bali United pada saat itu. Fasilitas di Indonesia sangat aneh dan Bali United dianggap memiliki salah satu fasilitas terbaik, namun hebatnya kami tidak memiliki ruang ganti, ungkapnya pada media. Selain itu, Marcos Flores turut menyebut beberapa pemain klub yang memandang remeh soal latihan dan tidak tepat waktu. Kami berlatih pukul 7.30 pagi, saya berusaha sampai di sana pukul 6.30 dan memulai pemanasan, tetapi saya tidak melihat ada seorang pun di sana. Semoga hal tersebut menjadi masa lalu dan jadi pelajaran agar semakin maju terus persepak bolaan Indonesia.